Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Mikrobiologi Farmasi, kelas 2C Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai uji koefisien fenol. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adita Diari Vanessa dengan NIM 311211163 sebagai moderator. Kemudian ada tim presenter yang pertama, yaitu Dedeh Zahratul Fadilah dengan NIM 311211144. Kemudian ada Muhammad Rizky Raihan dengan NIM 311211147. Dan terakhir ada Saila Amaliatul Ummahat dengan NIM 311211158. Adapun materi presentasi yang akan disampaikan pada kali ini yaitu tentang mengenai definisi, kemudian ada prinsip, rumus, dan tujuan uji koefisien fenol, kemudian ada review jurnal, serta penayangan praktikum uji koefisien fenol. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada presenter dipersilakan untuk memaparkan materinya. Koefisien fenol merupakan bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh suatu disinfektan atau antiseptik dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri, uji dan waktu kontak yang sama. Lanjut deh. Pengertian dari disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya bakteri, virus, jamur, kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfeksi adalah proses pembunuhan atau penghilangan mikroorganisme. Pemilihan disinfektan yaitu berdasarkan sifat zat kimia, konsentrasi, temperatur pH, dan formulasi. Kedua, tipe dan level mikroorganisme, waktu kontak dan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, faktor lingkungan dan toksisitas zat. Dan keempat, maksud penggunaan. Macam-macam disinfektan yaitu pertama, fenol dan persenyawaannya. Contoh, kreosol, fenol, semisintetis, dan lisol. Kedua, alkohol dan persenyawaannya. Contoh, metanol, etanol, dan isopropanol. Yang ketiga itu halogen, contohnya yodium. Yang keempat, gas kemosterilisator. Yang kelima, aldehid, contohnya larutan formaldehid. Yang keenam, deterjen, contohnya Soklin antisep. Untuk selanjutnya yaitu prinsip koefisien fenol. Prinsip ini terjadi kekeruhan di dalam tabung yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri yang dihubungkan dengan waktu kontak bakteri dengan zat dan konsentrasi zat melalui serangkaian pengejaran. Koefisien fenol berperan dalam mengevaluasi efektivitas suatu desinfektan atau antiseptik dalam mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Semakin tinggi koefisien fenol suatu desinfektan atau antiseptik, semakin efektif produk tersebut dalam menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Next. Bentar, nge-lag. Biar nge-lag gini mah. Untuk selanjutnya yaitu rumus koefisien fenol. Nah, dalam rumus koefisien fenol, kita dapat menghitung efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi fenol tercepat dan terlama membunuh, serta konsentrasi desinfektan tercepat dan terlama membunuh. Rumus ini dinyatakan sebagai A bagi B ditambah C dibagi D per 2. Nah, dalam rumus ini, A menggambarkan konsentrasi fenol yang paling cepat membunuh,
sedangkan B mewakili konsentrasi desinfektan yang paling cepat membunuh, dan C menggambarkan konsentrasi fenol yang paling lama membunuh, dan D mewakili konsentrasi desinfektan yang paling lama membunuh. Rumus ini dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas berbagai desinfektan berdasarkan konsentrasi fenolnya. Dengan menggabungkan data konsentrasi fenol tercepat dan terlama membunuh, serta konsentrasi desinfektan tercepat dan terlama membunuh, kita dapat menghitung koefisien fenol yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang efektivitas desinfektan tersebut. Next. Adapun tujuan dari uji koefisien fenol ini yaitu untuk mengetahui kekuatan daya bunuh suatu desinfektan atau antiseptik dibandingkan kekuatan daya bunuh fenol. Fenol digunakan sebagai pembanding karena merupakan desinfektan tertua. Baik, selanjutnya di sini kami mereview jurnal dari uji aktivitas antiseptik ekstraetanol daun sirih dalam obat kumur terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Ada rotary evaporator dan ada tabung reaksi. Dan untuk bahannya, itu bahan ujinya yaitu ada daun sirih atau disebut piperbetolin yang dapat di daerah Depok biasanya. Ya, lalu bakterinya yaitu ada bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 yang berumur 24 jam dari Laboratorium Teknologi Bioindustri Puspitek Serpong. Lalu untuk bahan kimianya yaitu ada etanol, nutrien agar atau oxide, dan ada nutrient broth, ada Twin 80 atau merk, ada span 80 gliserin, fenol, NaCl, aqua steril, obat kumur yang mengandung zat aktif povidone iodian 1%. Kemudian untuk prosedur kerjanya itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada pembuatan ekstrak etanol daun sirih, yaitu sebanyak 3 kilo daun sirih segar dibersihkan dan dicuci dengan air, kemudian diranjang halus dan dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kering. Dari 3 kilo daun sirih tersebut menghasilkan simplisia sebanyak 1,5 kg. Kemudian simplisia tersebut dihaluskan hingga menjadi serbuk. Serbuk daun sirih ini diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan etanol 70%, sehingga didapati ekstrak kental untuk kemudian dihitung rendemen ekstrak yang diperoleh. Kemudian yang kedua ada prosedur pembuatan formula obat kumur dengan ekstrak dan tanpa ekstrak daun sirih. Untuk dengan ekstraknya yaitu gliserin 20 ml di-add dalam 22 gram ekstrak daun sirih sambil diaduk, lalu add 0,5 ml Twin, lalu add 0,5 ml Twin 80 dan 1 ml Span 80, lalu aduk, campur hingga larut dan add 100 ml. Untuk tanpa ekstraknya yaitu ada gliserin 20 ml add dalam 0,5 ml Twin 80 dan 1 ml Span 80. Kemudian diaduk dan add sampai 100 ml air. Aduk agar larutan menjadi homogen. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembuatan stok bahan uji formula obat kumur ekstrak dan tanpa ekstrak daun sirih. Dari hasil pembuatan formula obat kumur ekstrak dan obat kumur ekstrak dan obat kumur tanpa ekstrak daun sirih di atas masing-masing diambil sebanyak 5 ml. Lalu kemudian ada pembuatan stok obat kumur mengandung povidone iodin sebagai pembanding. Sebagai pembanding antiseptik digunakan obat kumur yang mengandung bahan aktif povidone iodin 1% diambil
5 mili obat kumur povidone iodine sebagai stok bahan uji. Lalu kemudian ada metode pembuatan stok larutan fenol. Larutan stok fenol dibuat dengan cara melarutkan 5 gram kristal fenol dengan 100 mili air suling steril, maka didapatkan larutan fenol dengan konsentrasi 5%. Kemudian ada pengenceran obat kumur ekstrak daun sirih dan obat kumur povidone iodine. Sebanyak 1 mili larutan obat kumur ekstrak etanol 70% daun sirih dimasukkan ke dalam tabung reaksi steril, kemudian diencerkan dengan air suling steril dengan berbagai konsentrasi, yaitu ada 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, hingga sampai 1:250. Larutan tersebut dihomogenkan, kemudian dipindahkan ke tabung steril lain masing-masing sebanyak 5 mili. Lakukan pengenceran pada obat kumur povidone iodine dengan cara yang sama seperti pengenceran obat kumur ekstrak daun sirih. Kemudian ada pengenceran fenol 5%. 10 tabung steril disiapkan dengan diberi nomor 1 sampai hingga 10. Tabung 1 sampai 5 diberi air suling steril sebanyak 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian dari tabung 6 sampai 10 masing-masing diberi pengenceran fenol sebanding 1:20 sebanyak 2 mili. Dan homogenkan sebanyak 5 mili larutan pada tabung 1 dipindahkan ke tabung nomor 6. Demikian juga dari tabung nomor 2, kemudian ke tabung nomor 7, dari tabung nomor 3 ke tabung nomor 8, dari tabung nomor 4 ke tabung nomor 6, ke tabung nomor 9, dan dari tabung nomor 5 ke tabung nomor 10. Maka didapat pengenceran larutan fenol 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Kemudian ada uji koefisien fenol larutan stok fenol 5%, ekstrak etanol 70%, daun sirih, dan povidone iodine. Sebanyak 5 mili stok fenol 5% dimasukkan dalam tabung steril, lalu ditambahkan 0,5 biakan kaldu bakteri S. aureus dihomogenkan ke dalam, kemudian dalam waktu 5-10-15 menit dipindahkan satu mata OC ke tabung yang berisi kaldu nutrien bot steril, lalu dihomogenkan lalu diinkubasi selama 24 jam sampai 48 jam atau 1 sampai 2 hari pada suhu 30 hingga 37 derajat Celcius. Lalu diamati ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada setiap tabung. Uji koefisien fenol untuk stok obat kumur ekstrak daun sirih, stok obat kumur tanpa ekstrak daun sirih, dan stok obat kumur povidone iodine terhadap bakteri aureus. Perlakuannya sama dengan uji koefisien fenol pada stok 5%. Lalu kemudian ada metode uji koefisien fenol dari pengenceran fenol 5%, obat kumur ekstrak daun sirih, dan obat kumur povidone iodine. Yaitu sebanyak 5 mili larutan pengenceran fenol 5% di atas dimasukkan ke dalam tabung steril dan ditambahkan 0,5 mili biakan kaldu bakteri aureusnya, kemudian dihomogenkan dalam waktu 5-10-15 menit. Lalu dipindahkan satu mata OC ke dalam tabung yang berisi kaldu NB steril, lalu dihomogenkan dan diinkubasi sampai 24-48 jam pada suhu 30 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian diamati terlihat ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada setiap tabung. Ini contohnya yaitu ada di sini pembuatan videonya. Untuk linknya ini kami berhubung waktunya sedikit lagi, jadi link videonya tidak dapat dibuka.
Langsung aja ke kesimpulan, yaitu koefisien fenol merupakan kemampuan suatu disinfektan dalam membunuh bakteri dibandingkan dengan baku standar fenol sebagai disinfektan tertua. Uji ini dilakukan untuk membandingkan aktivitas suatu produk disinfektan dengan fenol baku dalam kondisi uji yang sama. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Kritik dan sarannya kami tunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.